Dan masih soal kejahatan curanmor pemirsa, namun kali ini yang lebih kakap di mana Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional. Ditemukan kurang lebih 20.000 sepeda motor yang dijual ke 5 negara, Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, Nigeria. Ya, Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri membongkar kasus penggelapan kendaraan sepeda motor jaringan internasional yang sudah beraksi sejak tahun 2021 hingga 2024. Dalam kasus ini ditemukan kurang lebih 20.000 sepeda motor yang sudah dikirim ke luar negeri dan tersangka menggelapkan kendaraan kredit dijual ke 5 negara. 5 negara tersebut adalah Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan, dan Nigeria. Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri dalam kasus ini berhasil menangkap 7 orang tersangka yang melakukan aksi penggelapan. Kerugian negara ditaksir mencapai 49 miliar rupiah. Kita mohon kepada seluruh masyarakat jangan teledor, jangan sembarangan mengirim KTP, mengirim foto KTP atau yang lebih rawan lagi dijadikan status di medsos dan lain sebagainya. Ini yang perlu seluruh masyarakat ketahui, apalagi yang sering juga kita dapatkan ini dalam KTP. Kadang-kadang nomor rekening pun dijadikan bahan untuk di medsos. Ini cukup hati-hati. Kadang-kadang kan kita lupa mendapat kiriman lain sebagainya. Kiriman tersebut difoto, di-capture, lain sebagainya. Padahal di situ terdapat nomor rekening dan lain sebagainya. Itu yang saya himbau kepada seluruh masyarakat agar lebih hati-hati. Dan prinsip, kalau silakan dilaporkan kalau ada yang merasa dirugikan terkait dengan penanganan ataupun pengungkapan yang sudah kita laksanakan ini. Ya. Pemirsa, selama ini penggelapan sepeda motor yang kita tahu kan hanya melibatkan jaringan lokal dan dikirim hanya antar kota di Indonesia saja. Kali ini Barreskrim Polri berhasil mengungkap keterlibatan jaringan internasional dalam kasus penggelapan sepeda motor. Sepeda motor hasil kejahatan ini dikirim ke Rusia, pemirsa. Dan untuk mengetahui sepak terjang para pelaku dan pengungkapannya, kita akan berbincang dengan Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri, ada Kombes Pol Ari Satrian. Selamat malam Pak Ari, Assalamualaikum. Selamat malam Mas, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mengejutkan sebenarnya ya Pak Ari. Masyarakat juga bertanya, biasanya kalau penggelapan motor, barang curian ini antar daerah, ternyata ini bisa menjadi modus baru untuk jaringan internasional. Ini seperti apa sebenarnya Pak modusnya? Baik Mas, jadi untuk kejahatan ini modusnya dimulai dari adanya pembiaya dalam ini eksportir. Nah, eksportir ini membiayai mencari yang bisa disebutkan sebagai pengepul atau penadah, di mana pengepul ini mencari para konsumen dengan cara meminta KTP para konsumen ini, kemudian KTP ini digunakan untuk mengambil motor di dealer-dealer. Nah, jadi dari dealer-dealer itu keluar motor baru, dari motor baru itu tidak diberikan kepada konsumen, tapi langsung dikirim kepada para pengepul atau penadah yang kemudian dikirim ke eksportir. Setelah terkumpul oleh eksportir dikirim ke luar negeri. Maaf dipotong Pak Ari. Berarti yang dirugikan ini masyarakat yang menyebarkan KTP-nya, kemudian si yang jualan motornya ini ya Pak ya, begitu ya Pak ya? Yang dirugikan di sini sebetulnya dari pihak leasing ya Pak? Karena leasing melaporkan bahwa ada beberapa motor milik leasing yang sudah tidak berada lagi di tempatnya konsumen atau debitur. Dalam hitungan hari motor itu sudah berpindah ke pengepul, dalam ini penadah yang kemudian dikirim ke luar negeri. Demikian Mas. Berarti yang dikumpulkan oleh pelaku ini adalah identitas warga masyarakat, KTP yang tersebar kemudian digunakan untuk membeli motor baru dan digelapkan, begitu Pak? Betul, jadi para pencari atau pengepul ini mencari konsumen, di mana rata-rata yang dicari adalah masyarakat
ekonomi rendah, di mana mereka diiming-imingi uang sebanyak 1,5 juta sampai dengan 2 juta untuk dipinjam KTP-nya. Oke. Ada yang tahu dan ada juga yang tidak tahu bahwa KTP digunakan untuk mengambil motor di dealer. Demikian, Mas. Wah, khawatir juga saya, Pak. Apakah identitas masyarakat ini, Pak, KTP dalam hal ini, kalau tadi kan yang disuruh menjual ya dengan nilai nominal yang Bapak sebut, apakah ini juga bisa dicuri, Pak, sehingga bisa untuk digunakan modus itu? Mungkin saja, bisa jadi, Mas. Tapi yang kami tangani saat ini, kebanyakan para debitur ini tahu kalau KTP-nya dipinjam dengan iming-iming duit 1,5 sampai dengan 2 juta untuk dipinjam untuk membeli motor di dealer. Gitu. Demikian, Mas. Berarti kalau seperti itu, apakah dealer ini akan mencari tahu pemilik KTP yang akhirnya motor tersebut dalam hal ini hilang atau seperti apa, Pak? Tentunya leasing juga pasti akan melakukan sebelum meng-ACC pasti kan akan mengecek apakah benar KTP ini ada di lokasi tersebut. Nah, setelah leasing oke, pasti akan di-ACC dan motor itu akan keluar. Demikian, Mas. Jenis motornya apa saja, Pak, yang ditargetkan, Pak? Apakah semua jenis motor yang dijual atau seperti apa, ada ciri-ciri atau motor-motor yang mahal-mahal saja yang dikirimkan? Banyak jenisnya, kan ada Honda, Yamaha. Oke. Kebanyakan merek-merek itu, Mas, yang laku dijual. Dari kapan sih, Pak, modus seperti ini dilakukan, Pak? Dan tujuannya ke negara-negara lain ini apakah sudah lama, Pak? Hasil penyelidikan kami bahwa ini sudah dimulai sejak tahun 2021. 2021. Jadi kurang lebih 3 tahun ya, Mas, untuk kasus yang ini. Di mana dikirim ke beberapa negara, di sini ada Vietnam, Rusia, Hong Kong, Taiwan maupun Nigeria. Pak, kalau dari keterangan para pelaku ini, Pak, apakah ada jaringan internasionalnya yang menada ini, Pak? Apakah nanti akan melibatkan Interpol? Berarti ini kan juga mengganggu kita nih, Pak, negara Indonesia nih, Pak. Masih kami kembangkan ya, Mas. Jadi tidak sampai di sini, kita masih melakukan pengembangan terkait dengan jaringan ini. Kalau kendaraan yang dikirim itu nanti apakah dalam bentuk utuh sepeda motor tersebut yang kemudian di negara lain akan dijual dengan utuh itu juga, atau akan ada potongan-potongan kendaraan tersebut yang dijual di sana, Pak, spare part-nya saja? Yang berhasil kami amankan ada 3 kontainer yang sudah sempat sampai di kontainer di pelabuhan, kemudian kita sita itu dalam keadaan utuh, Mas. Jadi seolah-olah motor ini adalah motor baru yang belum pernah dimiliki oleh siapapun. Padahal kenyataannya bahwa motor ini adalah motor yang sudah dimiliki oleh para konsumen tersebut. Demikian, Mas. Ada berapa banyak, Pak, motor yang ditemukan di pelabuhan yang diamankan? Yang diamankan ada 3 kontainer, di mana satu kontainernya itu isinya 70 kendaraan bermotor. Jadi kalau 3 kontainer kan berarti jumlahnya 210 sepeda motor, ya, Mas. 210 sepeda motor. Ini di mana, Pak, lokasi modus ini dilakukan? Apakah hanya di Jabodetabek saja? Untuk pencarian konsumen di beberapa daerah, ada di Polda Jateng, ada di wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, di DKI juga ada. Nah, mereka mengumpulkan, kemudian sebanyak, kalau udah bisa satu kontainer 70, baru dikirim. Rata-rata sih dia kumpul sampai 100, baru kita dikirim ke luar negeri. Demikian. Banyak juga ya. Ini kerugiannya gimana, Pak? Kalau dari hitungan satu sepeda motor saja berapa gitu, Riz? Ya, kalau dilihat seperti yang kami sampaikan kemarin, bahwa akumulasi kerugian ini untuk satu motor kan kurang lebih sekitar 40 jutaan. Betul. Mana kalau dikali dengan motor yang sudah dikirim ke luar negeri sebanyak kurang lebih 20.600 sekian, itu kemungkinan kerugiannya sekitar 826 miliar sekian, Mas. Wah, 826 miliar. Luar biasa. Baik, belum Pak. Pajak yang harusnya dibayarkan. Ya. Negara diberikan di dalam pajaknya juga. Iya, harusnya kan anggaran begitu bisa diberikan pajak untuk negara, begitu ya, Pak, ya?
Iya Mas, betul Mas. Baik Pak, mungkin himbauan untuk masyarakat yang tadi Bapak sampaikan, iming-iming hanya dibayar sekian juta untuk memberikan KTP saja begitu, dan juga supaya ini tidak terjadi lagi, silakan. Ya, kami dari pihak kepolisian menghimbau ya ke masyarakat tidak jangan tergiur dengan iming-iming diberikan sejumlah uang dengan dipinjam KTP-nya. Karena bisa jadi ini digunakan untuk kejahatan seperti ini. Baik. Demikian Mas. Pak Ari, terima kasih banyak informasinya Pak Ari ya. Selamat bertugas kembali Pak Ari. Terima kasih. Selamat malam.